Dia udah ngomong gitu aja, Bu. Itu udah setengah jalan tuh. Nah, ini kunci banget nih. Ada banyak sekali persoalan dalam hidup itu karena kita nggak jeda. Itu bisa lebih afdol dibandingkan ratusan rakaat sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, iya saya sakit hati. Saya sedih, saya lagi kecewa. Ibu ngerti apa yang sedang ibu rasa. Iya. Dan akui itu. Jangan denial, jangan pura-pura baik-baik saja. Orang yang pura-pura baik-baik saja, itu nggak bisa pulih, Bu. Iya. Kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, Ustaz. Apa-apa. Iya. Makanya kalau orang udah ada di titik sadar aja, itu udah setengah jalan, Bu. Misalnya, saya sering dapat curhat begini. Ustaz, gimana ya Ustaz? Saya tuh orangnya sombong, Ustaz. Saya tuh orangnya masih suka merendahkan orang lain. Saya tuh masih ria, Ustaz. Dia udah ngomong gitu aja, Bu. Itu udah setengah jalan tuh. Udah setengah jalan itu. Udah dikit lagi. Walaupun mungkin belum bisa sembuh. Tapi udah sadar aja, Bu. Itu udah 50% jalan. Ya. Saat saya masih, misalnya nggak bisa lepas dari dosa apa. Minimal dia level sadar dulu deh, Bu. Ya. Saya masih banyak penyakit hati, Ustaz. Nah, repotnya kalau orang nggak merasa. Itu tuh. Ya. Sombong kamu. Siapa yang bilang saya sombong? Enak aja. Kamu yang sombong. Masih jauh perjalanan. Jadi, untuk riset, bagaimana keadaan apapun itu nggak menenggelamkan kita sampai akhirnya bikin kita ngeheng, ngelek, ngaco, bikin kita nggak waras. Yang pertama sadari dulu, ya Allah berat. Ya Allah takut. Ya, akui itu. Nabi aja, Bu, Nabi Yakub sedih ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf. Dan dia sadari kesedihannya itu. Makanya kan, qala innama ashku bathi huzni wa huzni ilallah. Qala innama ashku bathi huzni. Ya Allah, aku mengadukan segala kesedihanku kepada Allah. Jadi Bu, ini tahap pertama. Bangsa ini nggak akan bisa berbenah sebelum mau menyadari bahwa memang kita tidak sedang baik-baik saja. Ya. Kalau kita masih denial, enggak, kita baik-baik aja, susah, Bu. Umat ini nggak akan bisa bangkit sebelum sadar bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Dan tidak sedang baik-baik saja tuh nggak apa-apa gitu. Nggak mungkin kita baik-baik terus. Kadang-kadang orang nggak mau ngaku kalau dia tidak sedang baik-baik saja. Nggak apa-apa, Bu. Ada waktunya kita capek. Akui itu. Sadari itu. Ya Allah, capek. Ya. Dan capek, kalau capek fisik, Bu, tidur selesai, hilang ya. Yang repot capek apa? Capek. Kan wajah-wajah capek hati kayaknya di depan saya. Nah, kalau capek hati itu nggak cukup dengan istirahat fisik. Itu perlu betul-betul yang diriset itu ruang batinnya. Tapi kita nggak bisa ngeriset sebelum kita masuk lewat pintu sadar dulu. Ya, oke. Saya lagi nggak baik-baik aja nih. Ya, langsung ingat dosa. Makanya semua pintu pertaubatan itu pasti lewat pengakuan, lewat kesadaran. Ya, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zolamna anfusana. Rabbi inni zolamtu nafsi. Semua kalimat-kalimat pertaubatan itu dimulai dari satu pintu yang namanya sadar. Oke, Bu? Itu kunci pertama untuk bisa riset. Yang kedua, apa yang kedua? Jeda. Nah, ini kunci banget nih. Jadi kita nggak bisa, Bu, meriset. Kita nggak bisa mengubah keadaan yang nggak enak menjadi bertumbuh kalau kita nggak pakai jeda. Ibu, jeda itu penting banget loh, serius saya. Bahkan saking pentingnya jeda dalam agama kita, minimal kita jeda berapa kali, Bu, sehari? 5 kali. Bu, sholat itu jeda. Bahkan kata Nabi SAW,
Ya Bilal, arihni bis salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ibu bayangin ya, Rasulullah itu memaknai sholat sebagai istirahat. Bu, lihat, sholat itu istirahat sebetulnya. Kan beda banget sama kita ya. Kalau kita sholat beban, iya nggak? Padahal sholat itu untuk melepas beban. Ya, lagi capek-capek kerja, azan zuhur kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istirahat. Jeda dulu, ambil air wudhu, sholat, sujud lagi, inget lagi, kita ini mau kemana ya? Nanti asar, maghrib, isya, sebelum beraktivitas, sholat subuh dulu. Minimal 5 kali sehari bu kita jeda, saking pentingnya jeda. Ada banyak sekali persoalan dalam hidup itu karena kita nggak jeda. Akhirnya kita reaktif. Ibu tahu nggak reaktif itu apa? Reaktif itu ketika ada stimulus, ibu langsung berespon. Itu namanya reaktif. Dan setan itu sering membajak pikiran otomatis. Namanya automatic thought. Makanya hati-hati bu dengan pikiran otomatis. Jangan langsung diikutin. Seringkali itu ditunggangi oleh setan. Ya. Wah ngeliat sesuatu yang panas nih. Di WA. Pengen langsung balas. Jeda dulu. Tahan dulu, tahan. Ya. Ya. Jeda tuh yang paling minimal gini bu. Ini yang paling minimal ya. Tarik nafas. Hitung sampai 10. 1, 2, 3. Sampai pakai zikir lebih bagus. Astagfirullah. Nah, baru respon. Itu paling minimal tuh. Itu pun insya Allah lebih jernih. Tapi tentu jeda yang paling sempurna itu ya sholat tadi. Ambil air wudhu. Sholat 2 rakaat paling tidak. Ini penting bu. Karena banyak masalah dalam hidup itu terjadi karena kita nggak jeda. Termasuk ibu-ibu kalau belanja. Jeda ya bu ya. Jeda. Nggak apa-apa taruh keranjang dulu aja nggak apa-apa. Tapi jangan buru-buru di check out. Ibu pernah nggak beli sesuatu, habis beli nyesel? Pernah? Tahu nggak kenapa? Itu karena nggak jeda. Itu karena nggak jeda Pak. Jadi, dan memang strategi-strategi marketing gitu ya, promo-promo itu bikin kita nggak jeda. Bikin kita nggak jernih. Ibu kapan lagi? Nanti hari Senin harga naik. Padahal kita nggak butuh-butuh amat. Jeda itu penting bu. Nah dalam jeda itu isinya apa? Dalam jeda itu isinya tafakur, mengadu kepada Allah. Ibu punten ya, bahkan kata seorang ulama, kalau saya nggak salah ini kata Imam Asy-Syafi'i, beliau bilang, satu kali tafakur, kalau betul-betul kita dapat rasanya, dapat poinnya, itu bisa lebih afdol dibandingkan ratusan rakaat sholat sunnah. Ini kata, kalau saya nggak salah kata Imam Syafi'i. Duduk, kita merenung sebentar. Apa yang direnungkan, Ustaz? Minimal 3 pertanyaan, Bu. Apa? Cari apa? Untuk apa? Untuk siapa? Coba diulang sama-sama. Sekali lagi. Itu sebaik-baiknya riset. Kadang-kadang Bu kita udah, jangan sampai kita kayak, hidup tuh kayak otomatis gitu ya. Kebawa arus. Tanpa kita mau duduk sejenak, kemudian bertanya, paling tidak 3 pertanyaan tadi. Apa aja? Ya Bu, ini penting loh. Wahai diri, ya paling enak emang sepertiga malam terakhir Bu. Paling enak tuh.
Itu hening. Itu ibarat bandwidth gitu ya. Sambungan internet itu lagi kencang-kencangnya tuh Bu. Koneksi kita dengan Allah. Bahkan kan hadisnya itu kalau sepertiga malam terakhir, Allah itu sampai turun ke langit bumi. Sebentar. Wahai diri, nih selama ini kamu ngejar sesuatu, sibuk, Senin sampai Ahad, pagi sampai malam, tar dulu. Kamu lagi nyari apa sih? Sama diri Bu, nanyanya. Saya nanya sama diri saya sendiri gitu, Son, misalnya, tar dulu nih. Kamu datang ke Masjid As-Sofia nih pagi ini, diundang sama teman-teman cinta Quran. Tar dulu, kamu cari apa? Cari apa? Untuk apa? Untuk siapa? Nih ibu-ibu kalau lagi capek ya, capek apapun lah. Ngurus anak, ngurus suami, ya. Atau ada beberapa hal yang bikin ibu capek. Ibu ambil waktu sejenak, terus tanya, wahai diri, untuk apa? Cari apa? Untuk siapa? Ya Bu, karena gini loh, tujuan kita itu akan menentukan seberapa mampu kita menikmati prosesnya. Ya, sebagai analogi begini Bu, di sini ada yang suka naik gunung nggak? Nah, mungkin waktu mahasiswa dulu jadi mahasiswa pecinta alam gitu ada Bu? Saya terus terang bukan pencinta hiking ya. Tapi ada teman saya tuh Bu yang hobi banget naik gunung. Saya mau nanya Bu, sebenarnya ya kalau bagi orang awam, naik gunung capek nggak sih Bu? Berat nggak sih? Susah nggak sih? Bawa apa tuh? Ransel, carrier. Saya tuh nanya sama teman saya, bro, apa enaknya sih naik gunung gitu? Kan capek, tau nggak Bu jawaban dia apa? Mas Sony, susah dijelasin. Tapi begitu antum udah sampai atas mas, sampai puncak, kebayar semuanya. Jadi Bu, walaupun prosesnya itu berat, dia bisa menikmati. Kenapa coba? Dia punya tujuan. Tujuannya apa? Atau gini deh yang lebih relate deh. Ibu-ibu suka diet nggak? Nah, jujur, diet tuh enak apa nggak enak Bu sebenarnya? Enak apa nggak enak? Oh. Aduh, ngelihat es krim gitu Bu ya. Seblak, apalagi ayo. Bakso, gorengan, aduh. Tapi kalau orang yang memang lagi diet Bu, walaupun itu menderita mungkin banyak godaan-godaan itu, tapi dia bisa menikmati prosesnya. Kenapa coba? Dia punya tujuan yang clear. Tujuannya apa? Macam-macam. Mungkin pengen langsing, pengen tampil menarik di depan suami, pengen sehat. Jadi maksud saya begini Bu, seseorang itu akan bisa menikmati bahkan seenggak enak apapun proses perjalanannya kalau tujuannya clear. Kalau dalam bahasa saya, clarity of purpose. Nah kadang-kadang Bu, yang namanya tujuan tuh bisa burem di tengah jalan. Ya, Ibu coba deh, jujur aja deh, jujur. Kalau Ibu 1-2 momen ngerasa sedih, ngerasa terluka, ngerasa berat, sakit hati Ustadz, saya bisa pastikan pada saat itu memang yang Ibu cari itu bukan Allah. Iya nggak? Itu pasti dari selain Allah. Ya. Karena Bu, kalau kita balikin lagi, tujuan utama hidup kita tuh, mudah-mudahan ini semua jadi jalan ibadah. Jadi jalan engkau ridho padaku ya Allah. Jadi jalan engkau sayangi aku ya Allah. Itu pulih Bu. Ya. Nah ini kalau nggak kita riset, Ibu yang namanya balapan aja. Ada yang suka nonton balapan nggak? F1 atau mungkin MotoGP. Itu balapan aja Bu. Itu ada pit stopnya. Betul nggak? Nggak bisa terus aja. Ini padahal Bu lagi balapan. Lagi balapan aja tetap butuh jeda. Mungkin ganti ban dulu gitu kan. Jadi ini penting. Ibu datang ke majelis ilmu ini jeda nih Bu.
umroh 9 hari, itu jeda. Jeda. Ya. Kalau yang harian tadi sholat. Kalau yang tahunan mungkin iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu jeda, Bu. Nah, itu tuh yang ditanya 3 itu. Cari apa? Untuk apa? Untuk siapa? Dan gak usah buru-buru dijawab, Bu. Gak usah buru-buru dijawab. Kalau jawaban pakai teori mah gampang. Kita langsung tahu jawabannya. Untuk Allah. Itu teori. Tapi biarin yang itu bukan mulut. Yang jawabnya biar hati kita. Sebenarnya iya ya. Saya ini nulis buku. Apain ya? Nyari apa ya? Ya. Nyari terkenal gitu. Nyari royaltinya. Saya tuh diundang nih sama Ceki ke sini. Apain ya? Nyari amplopnya gitu. Ya. Nyari followers gitu. Jadi Bu, ini penting. Karena kan ada hadis yang saya merinding terus terang Bu kalau ingat hadis ini. Ini tuh kenapa merinding? Karena saya kesindir banget terus terang Bu dengan hadis ini. Dan saya takut. Terus terang saya takut Bu. Kata Nabi kan dalam sebuah hadis, ada 3 golongan manusia. Yang pertama kali Allah hisab. Dan pertama kali juga Allah lemparkan ke dalam neraka. Ibu tahu nggak siapa 3 golongan itu? Hah? Ternyata bukan Korun, bukan Fir'aun, bukan Abu Jahal, bukan. Yang pertama Bu, orang yang berperang di medan perang untuk membela agama Allah sampai dia meninggal di medan perang. Ibu lihat, ini kan amalan luar biasa ya Bu. Yang kedua, orang yang hobinya bersedekah, berbagi. Bu, ini juga amalan yang luar biasa. Yang ketiga Bu, seorang dai, ini kayak saya gini nih Bu. Seorang ulama yang ngajarin Quran, berdakwah. Ibu, ini 3 amalan puncak. Kalau kita ngomongin amalan zahir ya Bu, ini puncaknya amal udah. Kenapa kok dalam hadis itu Rasul menceritakan justru 3 golongan ini yang pertama kali Allah lemparkan ke dalam neraka. Karena tadi Bu, ada setelan hatinya yang gak pas. Kelompok pertama, ketika nanti dihisap sama Allah, apa yang kamu cari? Aku mencari ridhomu ya Rob. Allah tahu isi hati hambanya, terus Allah bilang, kadzabta, bohong kamu. Yang kamu cari bukan aku. Kamu berangkat ke medan perang, itu supaya dianggap hebat kan? Supaya dianggap pemberani kan? Supaya orang mengenang kamu sebagai pahlawan. Supaya nama kamu harum. Itu kan? Dan itu udah kamu dapatkan di dunia. Kamu tahu gak, selepas kamu meninggal, orang tuh kagum sama kamu, orang mengenang bahkan namamu dijadikan nama jalan. Kamu udah dapat semua itu. Itu kamu dapat, maka nggak ada lagi bagianmu di sini. Nauzubillah. Dilempar kelompok pertama ini ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang gemar bersedekah. Allah nanya, apa yang kamu cari? Mereka ngomong, kami mencari ridhomu ya Rob. Allah yang tahu isi hati hambanya bilang, kadzabta, bohong kamu. Kamu gak nyari aku. Kamu nyari kekaguman orang lain. Kamu lakuin ini supaya orang bilang, Masya Allah ya, ibu itu pemurah banget. Ibu itu ahli sedekah. Kalau udah berbagi, luar biasa. Suara-suara itu kan yang pengen kamu denger kan? Kamu pengen dianggap, kamu nyari validasi. Ya kan? Dan itu udah kamu dapat. Nggak ada lagi bagianmu di sini. Nauzubillah. Dilemparin ke nerakanya Allah. Yang ketiga nih Bu, aduh. Yang ketiga ini takut Bu. Makanya, ya termasuk makanya kalau ibu ngelihat orang yang duduk di depan kayak gini Bu, penceramah, dai, yang mungkin kasat mata mengajak ke jalan Allah. Itu didoain ya Bu ya. Karena kepleset niat itu sangat besar kemungkinannya. Kelompok ketiga ditanya tuh sama Allah, mereka yang dai, berdakwah. Karena ada pertanyaannya. Apa yang kamu cari? Kamu cari ridho ya Rob. Jangan sampai Allah bilang, kadzabta, bohong kamu. Yang kamu cari kekaguman jamaah. Yang kamu cari followers. Yang kamu cari, iya, popularitas. Yang kamu live TikTok, ada 3.000 orang ibu ya. Live TikTok apa yang kamu cari? Followers, subscriber. Kamu nulis buku apa yang kamu cari? Jadi ini penting. Pokoknya ibu punya waktu. Jeda itu ibu punya waktu. Boleh harian. Ya, walaupun nggak bisa setiap hari, dari 5 waktu sholat coba pilih 1. Yang abis selesai salam tuh jangan buru-buru bangun Bu, duduk gitu ya. Sambil berzikir. Kayaknya tuh diri sendiri gitu. Nyari apa?
Sibuk banget sih. Ya, nih pagi-pagi ini ibu nih, termasuk ibu kesini nih. Tadi pagi ibu udah siap-siap, beres. Ya apa? Mau nyari foto sama Coach Sony. Ya, kecewa aku pasti. Ya, nyari apa? Kalau niat kita itu lillah, ibu akan merasakan. Makanya saya bilang ya, salah satu latihan ikhlas bu, mau tahu nggak? Ini sering saya sampaikan. Salah satu latihan ikhlas tuh ya, bu, banyak-banyak punya amal rahasia. Apa? Saya disclaimer dulu ya, tidak semua amal itu harus rahasia, tidak. Ada amal-amal yang bahkan perlu terang-terangan supaya jadi syiar, iya kan? Apalagi yang wajib bu, kalau yang wajib itu sebaiknya terang-terangan. Ada itu syiar. Sholat berjamaah di masjid, makanya azan keras kan? Gak apa-apa terang-terangan. Mau kemana Ustaz? Mau kemana Mas? Mau sholat bu, berjamaah di masjid. Gak apa-apa bu itu. Itu syiar. Ibadah haji itu wajib bu. Haji syiar kan, gak apa-apa ibu berangkat haji nih. Undang tetangga, walimatus safar gitu ya, minta doanya. Ya, tapi itu syiar. Tidak semua ibadah harus sembunyi, ada yang perlu terang-terangan. Ibu sekarang ke majelis taklim kan terang-terangan ya bu ya. Ada yang sembunyi-sembunyi kan? Barangkali lewat gorong-gorong gitu bu. Tahu-tahu muncul depan masjid gitu ya. Ngapain bu? Biar ikhlas Ustaz. Kan gak segitunya juga. Tapi ada memang bu, kalau ibu kita pengen latihan bersih, ngeriset hati gitu ya, ngeriset tujuan. Supaya murni bu, ikhlas itu dari kata murni, tuntas, akhlasa, yakhlusu. Khalas, tuntas, murni, bersih. Nah latihannya itu bu, banyak-banyak amal rahasia. Ya. Nah terus gimana saat ini bu strateginya? Ini mau diamalin gak deh? Ibu punya amalan yang terang-terangan. Tapi di samping itu, kita juga punya amal yang cuma Allah yang tahu. Contoh, saya sering contoh begini. Misalnya, ibu bikin santunan anak yatim di komplek rumah. Bagus ya? Bagus ya? Bagus, itu syiar namanya. Ibu mengajak orang untuk, ayo ingat dong sama anak yatim. Muliakan dong anak yatim. Gak apa-apa. Ibu undang tetangga, undang keluarga, undang 100 anak yatim misalnya. Ibu kasih bingkisan, foto, video kan sering begitu tuh ya. Posting, gak apa-apa itu bagus. Tapi, cobain ya bu. Di samping itu, ibu mampir ke panti asuhan yang agak jauh gitu bu. Agak jauh bu. Dia gak ada yang kenali bu. Di mana gitu. Nah, di situ yang ibu kasih lebih banyak daripada yang apa. Ibu merasakan manis ikhlas. Mungkin yang posting satu anak yatim sekian puluh juta, tapi yang di belakang ratusan juta. Orang nggak tahu. Gitu bu. Jadi kita kayak ngeris gitu ya. Bukan itu ya Allah. Kan kita gak akan ngomongin tentang perjalanan hidup kan. Kita ngomongin sesuatu ada yang muji, ada yang kagum, ada yang istighfar. Nah, supaya seimbang kita punya amalan rahasia. Jadi bu, dalam jeda itu tuh secara apa ya? Itulah riset. Riset. Bahkan 17 kali sehari kita minimal baca. Iya karena wudu, iya karena stain. Ya, supaya hati kita berharap lagi kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Dan kadang-kadang bu memang ya, kadang-kadang tuh pilihan ada dua, pilihan ada dua. Kita bisa belajar sendiri atau Allah yang ngajarin. Kadang-kadang kalau Allah yang ngajarin kita lebih kecewa ketika berharap kepada manusia. Ya, saya tuh sekarang saya tuh kesel. Pernah ada satu momen saya berharap sama manusia dan itu benar-benar sakit, sakit. Itu momentum yang mungkin jadi titik balik saya sampai saya berkomitmen dah. Jangan sekali-kali meletakkan harapan kepada manusia. Jangan sampai kita tuh hidup hanya untuk tervalidasi dari manusia. Ya. Jadi dalam jeda itu tafakur 3 pertanyaan. Apa tadi? Masih ingat? Cari apa? Untuk apa? Karena mungkin akan puas. Itu setelan dasarnya kita sebagai anak Adam. Kata Nabi SAW, seorang anak Adam itu kalau dia punya 1 lembah emas, ibu tahu lembah emas bu? Ini bukan cuma toms bu, lembah emas. Lembah tuh lebih dari sekedar tambang. Lembah tuh lembah bu. Lembah itu isinya emas semua dan itu punya Anda. Ini sekarang emas mahal ya bu. Kata Nabi SAW, kalau anak Adam itu kalau dia punya 1 lembah emas, dia pasti pengen 2. Udah punya 2 kan? Punya 3. Sampai kapan? Kata Nabi, sampai tanah kubur masuk ke dalam mulutnya, baru dia diam. Jadi coba tanya gitu. Lagi nyari apa sih? Ngomong sendiri-sendiri. Lagi nyari apa? Terus kamu capek-capek nih, untuk apa? Untuk siapa? Sampai langsung dijawab pelan aja. Sampai mudah-mudahan satu titik betul-betul hati yang menjawab, lillah. Untukmu ya. Di titik itu insya Allah kita pulih dan kita menemukan kemenangan. Yang sulit dijelaskan, yang nggak mudah ya. Ya. Orang mau memuji mencaci, orang mau menghargai, mau enggak orang mau ingat nggak ingat. La nurid minkum jazaa'a wala syukur wa kafa billahi syahida. Oke. Nah itu yang kedua. Ada berapa itu? Saja. Apa saja dah? Ada jeda pilih. Yang pertama tadi apa? Salah. Pokoknya gue kalau mulai gini bu, kadang-kadang kita tuh kenal sama Allah, tapi kenal diri sendiri. Di zaman sekarang berkata Rasulullah, hari ini kita mudah sekali terkoneksi dengan orang lain lewat sosial media, lewat teknologi. Tapi makin banyak orang yang justru tidak terkoneksi dengan dirinya sendiri. Ya, sadar itu proses untuk menyambungin kita dengan diri sendiri. Tidak, tidak ini. Terakhir pilih. Pilih apa? Supaya kita laras bu, supaya tenang, jernih. Bu, kita tuh bisa loh. Kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih pilihan. Dalam hidup ini bu ada beberapa yang nggak bisa kita pilih. Ada beberapa yang bisa kita pilih. Ada yang dalam dari kita, ada yang di luar kendali kita. Dan kadang-kadang kita tuh nggak apa yang bisa kita pilih, stres. Fokusnya pada apa yang bisa kita pilih. Dan apa yang bisa kita pilih? Di antaranya pilih pikiran, pilih perasaan. Ini deh, sebagai contoh. Bu, sebenarnya bagaimana Anda kemampuan untuk memilih pikiran itu apa yang rasakan? Misalnya ibu tiba-tiba nih ada tetangga lewat. Tangga. Biasanya apa? Itu lewat aja. Mukanya agak juga ketus, sama sekali nggak nengok, sama sekali nggak nyampak. Lewat ya. Nah, saya minta sekarang, gimana perasaan Anda? Jawab, gimana perasaan Anda? Ayo langsung solehah jawabannya.
Jawabannya tergantung pikiran yang Anda pilih. Betul? Kalau Anda pilih pikiran, apa misalnya? Kenapa? Nggak jelas. Contohnya, Ibu bisa pilih pikiran yang lain. Bisa. Contohnya apa? Mungkin dia nggak lihat kali. Ya, dia lagi ada atau tembok kali, Bu. Lagi sakit gigi kali. Itu dalam diri kita, Bu. Dan pikiran yang kita pilih itu berpengaruh pada apa yang kita rasa. Oke, Bu? Ini, Bu, saya tuh dalam sesi counseling, dalam sesi training, salah satu jurus paling powerful untuk mengubah seorang itu dengan kata memilih pikiran. Ya. Contoh, misalnya, Bu, contohnya, ini saya ada orang curhat sama saya. Dia dikhianati. Wah, orang yang udah lama dulu mau dia bantu, sekarang malah menusuk dari belakang, bahkan menjelek-jelekan dia. Ya kan? Gimana rasanya? Nah, gimana? Kecewa, kesel, sedih, sakit hati, marah. Kenapa? Dia mikirnya apa? Pikiran dia pilih, wah, dia kurang ajar, dia kacau lupa kulitnya. Ya. Kalau ada saya, dia nggak bisa kayak begitu. Makanya saya, Bu, kita bisa ngambil pikiran yang lain. Nggak bisa nggak? Pikiran yang lebih positif, lebih produktif. Contohnya alasannya. Hah? Allah nggak akan tertukar balasan sebuah kebaikan. Betul? Sebenarnya dulu saya pernah bantu dia. Justru saya yang sini lebih perlu bersyukur. Ibu, bentar ya. Kalau kita nolong orang, sebenarnya mana yang lebih perlu bersyukur? Yang menolong atau yang ditolong? Kenapa? Karena kita yang dipilih Allah dari jalan kebaikan. Betul? Bu, Allah itu kalau menolong seseorang bisa nggak lewat jalan yang lain? Tapi Allah memilih kita. Kasih Allah, dulu engkau mengilhamkan hamba, memberikan hamba taufik untuk kita nolong dia. Udah nggak tukar kok. Yang baik balas baik, yang buruk balas buruk. Ya kan, Bu? Orang menghina kita di sosial media, membuka aib kita, menjelek-jelekin kita. Mungkin kita gimana, Bu? Sakit hati, marah, kecewa. Karena pikiran kita kurang ajar, dia merendahkan saya, dia menghina saya. Bisa nggak pilih pikiran yang lain? Misalnya apa? Ya Allah, kalau saya lihat-lihat ya, sebenarnya apa yang dikatakan orang itu masih jauh lebih ringan daripada aib asli saya yang Allah tutupi. Betul, Bu? Serius, Bu. Allah tuh punya sifat menutup aib. Coba Ibu perhatikan deh. Orang menghina kita, ngejelek-jelekin kita, itu masih jauh lebih ringan daripada aib asli kita yang Allah tutupi. Ya, misalnya, wah, Mas Sony banyak ngomong. Alhamdulillah ya Allah, dia cuma tahu saya banyak omong. Dia nggak tahu saya banyak utang, banyak masalah. Misal ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, Bu ya, kita tuh ini, Bu, kita tuh merasa direndahkan karena kita tuh merasa direndahkan. Jangan-jangan karena kita merasa tinggi. Ya. Kita merasa nilai kita 9. Begitu orang ngomong kita 7, marah kita. Kurang ajar, merendahkan saya dia. Tapi kalau kita merasa I am nothing without Allah. Kan kalau kata guru saya, rendahkan hatimu serendah-rendahnya sampai nggak ada lagi orang yang bisa merendahkan kamu. Ya. Kita merasa kita udah di lantai dasar, Bu. Begitu orang bilang kita 3, nilainya 4, itu bukan penghinaan, itu pujian. Jadi pilih itu maksudnya supaya kita waras, Bu. Pilih pikiran-pikiran yang menenangkan, yang memberdayakan, bukan pikiran yang melemahkan. Maka kita bungkus ya. Yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini, intinya Ibu bawa pulang formula sajadah. Apa, Bu, sajadah itu apa? Sada, jeda, pilih. Sekali lagi apa? Dan ini kita lakukan saat kita meriset. Pokoknya kalau Ibu lagi gak enak hati, lagi udah mulai, keadaan batin nih, udah mulai gak waras nih, udah mulai sumpah nih, udah mulai sempit nih, mulai berat nih. Yang pertama, sadari itu. Akui itu. Jangan pura-pura baik-baik saja. Yang kedua, ambil jeda. Dalam jeda itu kita tafakur, kita doa, kita mengadu kepada Allah, berinteraksi dengan Quran, kita sholat. Wah, itulah sebaik-baiknya healing. Termasuk hadir di majelis ilmu. Dan terakhir apa? Pilih. The choice is yours. Apakah Ibu mau mendendam atau Ibu memilih memaafkan? Pilihan Anda. Apakah kita mau mengutuk takdir atau kita mau menerima atau mencintai takdir? Pilihan Anda. Ya. Jadi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memilih. Makanya ikhtiar itu dari kata khair. Ikhtiar itu kemampuan untuk bisa memilih yang baik. Dan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu, Bu, ya. Nah, mudah-mudahan lewat 3 formula ini, lewat 3 jurus ini, kita bisa meriset diri kita untuk semakin punya hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan mental yang waras, insya Allah. Amin. Waktu saya habis. Ya. Terima kasih, Bu. Ada tanya jawab? Masih ada waktu? Habis ya? Ibu, terima kasih. Nanti setelah ini sesi kedua ada dari Naja ya, yang akan berbagi sesi inspirasi. Dan saya mengundang, Bu, mudah-mudahan bisa hadir hari Ahad besok di Jakarta Barat, Broken Home Healing, dan juga Amazing Muharram tanggal berapa, Kang? 12 Juli. Ya, yuk sebelum nanti masuk sesi kedua, boleh menghadap ke sana semua, Bu? Menghadap ke sana semua? Semuanya yuk. Menghadap ke sana. Pegang pundak yang ada di depan Anda. Yuk. Berikan pijatan yang terbaik. Sambil pijit, sambil doakan. Ya Allah, berkahi rezekinya. Ampuni salah-salahnya. Perbanyak rezekinya ya Allah. Lunasin utangnya. Umroh haji tahun depan. Ya, boleh request, Bu. Bu, kurang bawah misalnya. Ayo terus, kasih yang terbaik. Niatkan sedekah. Insya Allah. Yang pijitannya enak, minta nomor handphonenya ya. Yang tulus. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Oke, putar balik. Balas dengan lebih baik. Ayo, putar balik. Balas dengan lebih baik. Kalau perlu sampai bunyi, gitu. Jangan lupa kenalan nanti ya sama kanan kiri depan belakang. Dari saudara sampai surga insya Allah.